Halo, Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa dalam ibadah PLKT PKB dan PLKT PKP GPIB Immanuel Cimahi 12 Juni 2020. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Bapa yang kami puji, yang kami tinggikan dan kami agungkan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang masih boleh kami nikmati sampai pada saat ini, ketika kami boleh berkerinduan untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah PLKT PKB dan PKP. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti dan memahami isi firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan Yesus jugalah yang memberkati, sehingga apa yang disampaikan berkenan di hadapan Engkau dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terdapat di Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 25 sampai dengan ayat yang 29. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Kita akan membacakannya, Galatia 3 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29, berbunyi demikian. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan kita pada sore hari ini berjudul Semua Adalah Milik Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup sering kita menganggap bahwa apa yang ada pada kita adalah milik kita. Seringkali kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan dan orang lain tidak seperti kita. Selalu kita merasa bahwa kita tidak bisa seperti orang lain. Hal-hal seperti inilah yang seringkali kita alami dan kita rasakan. Kondisi seperti ini sama seperti yang terjadi dalam kehidupan pada masa lampau, yang mana dalam konteks bacaan ini ingin menjelaskan bahwa pada masa itu jemaat orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen meyakini bahwa sunat dan hukum Taurat menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan. Sehingga orang-orang non-Yahudi termasuk Yunani harus menjadi Yahudi dengan cara disunat terlebih dahulu, memelihara hukum Taurat agar masuk dalam komunitas Kristen. Paulus merasa bahwa hal ini tidak harus dilakukan dan tidak perlu dipaksa. Pertentangan ini pun terjadi antara Paulus dan guru-guru palsu pada saat itu. Sehingga jika melihat dari ayat sebelumnya di ayat 1-5, itu merupakan bentuk kekesalan Paulus atas tindakan mereka yang membuat orang percaya kebingungan.
Pemikiran orang-orang Yahudi yang masih menganut sistem ini sangat konservatif sehingga masih mempertahankan budaya lama yang diwariskan oleh Musa. Bagi mereka, Taurat dan Kristus adalah dua hal yang saling terkait. Sebab dengan itulah manusia mendapatkan keselamatan. Sedangkan Paulus menekankan bahwa imanlah yang menyelamatkan. Ada pula gaya hidup yang menjadi tradisi dari orang Yahudi yang tidak Paulus suka, yaitu adalah orang Yahudi tidak boleh duduk makan semeja dengan orang non-Yahudi. Paulus sangat menentang hal ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paulus memberikan pesan penting dalam konteks hidup orang-orang di Galatia ini. Perlu memahami bahwa Injil yang diberitakan sebenarnya menjelaskan bahwa Allah melalui Yesus Kristus rela mati di salib untuk menyelamatkan semua manusia hanya oleh iman. Paulus juga mengingatkan bahwa janji Allah kepada Abraham adalah supaya semua orang beroleh selamat dalam ayat 6-8, dan perjalanan kehidupan Abraham yang dikenal setia bukan berarti itu membuat Allah menyelamatkan Abraham, tapi melainkan karena iman dan karena percaya itulah yang menyelamatkan. Jadi iman orang-orang non-Yahudi terhadap Injil merupakan pemenuhan akan janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Galatia 3 ayat 16. Kristus adalah keturunan Abraham. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah juga keturunan Abraham. Oleh karena itu dikatakan bahwa baik Yahudi maupun Yunani, baik hamba atau merdeka, baik laki-laki maupun perempuan yang percaya pada Kristus adalah anak-anak Abraham. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bersama dalam ayat 25, menunjukkan bahwa bukan berarti Taurat diabaikan. Taurat tetap sebagai penuntun, tetapi yang menyelamatkan kehidupan setiap orang yang mengaku percaya pada Kristus bukan hanya karena perbuatan dan bukan hanya karena hukum Taurat, tetapi oleh iman. Artinya, pada masa sekarang Alkitab itu sebagai penuntun yang memberikan pemahaman bahwa pertumbuhan rohani seseorang itu karena pekerjaan Allah dalam dirinya melalui roh, bukan karena mengikuti peraturan atau tradisi khusus. Dengan kata lain, aturan dalam Taurat atau yang kita kenal dengan Alkitab pada masa kini itu sebagai pedoman untuk menuntun manusia memahami keberadaan dirinya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia ada konsekuensinya, baik maupun buruk. Tapi bukan berarti tradisi yang menyelamatkan. Tapi dengan percaya pada Kristus, manusia akan mendapat keselamatan. Sehingga di ayat 26-28, kalimat penegasan Paulus dalam suratnya yang menyatakan bahwa semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, bahwa hanya orang-orang Yahudi, orang merdeka, atau hanya laki-laki saja yang mendapatkan keselamatan. Semua di mata Tuhan sama. Semua disatukan tanpa ada perbedaan. Dan setiap yang percaya akan mendapatkan keselamatan hanya jika seseorang itu beriman di dalam Yesus Kristus. Ketika semua orang, baik Yahudi maupun Yunani, orang merdeka atau hamba, laki-laki dan perempuan mendapatkan baptisan, itu artinya mereka telah mengaku percaya dan hidup dalam iman akan Kristus. Sehingga keselamatan itu akan berlaku bagi setiap orang yang mengaku percaya pada Kristus.
Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan karya keselamatan dari Kristus berlaku tanpa batas. Dan Kristus ingin anak-anaknya dapat hidup beriman kepadanya. Semua orang dapat datang padanya, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, karena ketika masih ada perbedaan, orang sangat sulit berada dekat dengan Tuhan. Paulus juga menegaskan dalam ayat 29, janji ini memang berlaku pada Abraham, bahwa Allah akan memberkati Abraham dan seluruh keturunannya karena kesetiaan Abraham dan iman percayanya pada Allah. Perlu dimaknai bahwa hal ini berlaku bukan hanya sebatas pada Abraham, tetapi semua keturunan, yaitu artinya kita pun ketika tetap setia dan beriman teguh kepada Yesus Kristus, maka kita pun adalah bagian dari keturunan Abraham. Dan kita mendapatkan hak untuk menerima janji Allah. Kata milik Kristus artinya manusia hidup dalam Kristus. Manusia harus menyadari bahwa kehadiran Kristus dalam hidup menunjukkan bahwa Kristus sebagai pusat iman orang percaya. Keberadaan sebagai milik Kristus tidak lagi ditentukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Kristus. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai jemaat GPIB Immanuel Cimahi berdasarkan data jemaat bisa terlihat bahwa kita hadir sebagai jemaat yang beragam. Hadir sebagai jemaat dari berbagai etnis dan budaya yang beragam juga. Hal ini menjadi peringatan bagi kita bahwa dengan perbedaan itu sekiranya kita hidup, tidak hidup saling membeda-bedakan. Seharusnya dalam keberagaman itu, kita bisa terus saling menerima. Ketika kita menerima perbedaan, maka kita dapat saling bersatu hati untuk membangun persekutuan yang erat, saling menopang dan mendukung dalam pelayanan bersama. Dalam seluruh ibadah yang kita ikuti, banyak sekali dalam Alkitab pesan-pesan yang diberikan bagi kita untuk saling mengingat satu dan lainnya dalam pelayanan bersama, sekalipun kita berbeda-beda. Sekiranya ketika kita membaca pesan dalam Alkitab dapat menuntun kita memiliki iman yang bertumbuh dalam Kristus. Kalau kita menganggap perbedaan sebagai sebuah masalah, maka kita tidak akan bisa bersatu sebagai jemaat. Hanya ada perpecahan dan pengkotak-kotakan. Misalnya dalam pelayanan pada masa kini, di gereja, dalam jemaat terlihat bahwa etnis si A lebih banyak jumlahnya, lebih banyak potensi dalam berbagai bidang pelayan dari etnis si B. Maka yang paling banyak jumlah dan potensi yang nantinya lebih dominan, aktif dalam melakukan pelayanan. Lalu yang sedikit harus mengikuti yang banyak, baru bisa diakui dalam berpelayanan. Tidak bisa kita bedakan seperti ini, karena semua orang punya hak untuk melayani. Semua orang berhak bertumbuh imannya dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan berpelayanan bersama Paulus berharap agar kita pun tidak saling membedakan status sosial baik antara orang merdeka atau orang makmur dan orang budak atau hamba. Mengapa demikian? Jika terjadi pembedaan ini dalam kehidupan bersama sebagai jemaat, maka kita hanya berada pada perpecahan dan sikap egosentris. Menganggap yang makmur lebih punya kuasa daripada yang lemah. Menganggap bahwa yang layak hanya yang merdeka, sedangkan budak tidak layak. Adanya tembok pemisah seperti ini hanya akan membuat orang lain tidak nyaman dan tidak bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Justru seharusnya kita dalam pembedaan ini bisa saling menguatkan, bisa saling menopang,
bukan menunjukkan sikap penolakan terhadap sesama lainnya. Dalam Alkitab Galatia 6 ayat 2 dikatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi Bapak Ibu, belajar untuk melihat bahwa yang kuat dapat menolong yang lemah. Dan semuanya akan layak mendapatkan keselamatan yang dari Kristus Yesus. Ada tindakan nyata yang harus kita lakukan dalam kehidupan bersama. Bukan hanya sekedar tahu isi Alkitab, tapi memaknai dan melakukan perintah Tuhan dalam Alkitab yang menuntun kehidupan beriman kita dalam Tuhan. Misalnya saja saat ini ketika dalam masa pandemik, begitu banyak orang yang hidup dalam kekurangan. Begitu banyak orang yang butuh pertolongan kita. Dan dalam kehidupan bersama, alangkah baiknya kita dapat saling menopang. Kita dapat saling menolong ketika saudara-saudara kita mengalami kesusahan. Tidak hanya di dalam kita, tetapi begitu banyak orang di luar kita yang mengalami hal kesusahan yang mereka alami pada saat sekarang ini dalam kondisi pandemi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu budaya patriarkal masih sangat kuat. Namun bukan berarti hanya laki-laki yang berhak mendapatkan hak waris terkait keselamatan, tapi Paulus mengingatkan agar jangan ada perbedaan gender. Janji keselamatan Allah berikan bagi semua orang tanpa kecuali, baik itu laki-laki dan perempuan. Kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan jemaat, GPIB memberikan kategorial khusus bagi kaum perempuan dan kaum bapak, bukan untuk membedakan satu dan lainnya, tapi mau menyatakan bahwa siapa saja berhak menerima janji keselamatan dari Allah. Kita ada bersama dalam ibadah, doa, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar firman itu menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan beriman yang sesungguhnya dalam Tuhan sebagai wujud kita beriman, dan kita melaksanakan apa yang menjadi pedoman untuk memiliki kehidupan yang berdampak baik dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat menunjukkan tindakan nyata untuk saling melengkapi, mendukung, dan menopang dalam kehidupan bersama. Sikap hidup ini harus dikembangkan agar kita dapat menciptakan kesatuan dan persatuan, karena kita semua adalah milik Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan menyelamatkan kita, dan ketika berkat keselamatan itu kita terima, maka patutlah kita mewujud nyatakan dalam kehidupan bersama dengan hidup saling memberi perhatian, peduli pada siapapun orangnya, dan tidak terbatas hanya bagi kaum Kristiani saja, tetapi juga bagi sesama lainnya sebagai ungkapan syukur pada Tuhan dan kesaksian hidup bersama Tuhan dalam tindakan nyata. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita disadarkan bahwa Tuhan ingin kita melihat kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa sesuai protokol COVID-19, kita harus berjarak, tapi bukan untuk membedakan. Bukan untuk memisahkan, tetapi kita tetap disatukan dengan berbagai macam cara menghadirkan kasih Allah tetap ada dalam persekutuan kita, baik itu dalam keluarga, dalam kehidupan dengan sesama lainnya, dan memelihara alam dengan lebih baik. Ini merupakan cara Allah menyelamatkan kehidupan manusia. Dan kita harus sadar akan itu bahwa kita semua milik Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.